Selamat sore kepada Bapak Sarwoko SAG Eskepnes Mkes dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Rafika Putri Kusuma, NIM 2202006. Yang kedua, Ayu Astuti, NIM 2202018. 3. Mila Ristiana, NIM 2202022. 4. Sinta Amelia, NIM 2202029. 5. Seliana, NIM 2202035. Dan yang keenam, Kristina Dunoviana, NIM 2202047. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Berasal dari bahasa Latin yaitu anatomi, ana sama dengan bagian, memisahkan. Tomi atau tomie sama dengan tomnini sama dengan iris, potong. Fisiologi, fisis atau fisis sama dengan alam atau cara kerja. Logos atau logi sama dengan ilmu pengetahuan. Jadi anatomi dan fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh itu bekerja. Next. Anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pria. Organ reproduksi pria meliputi organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi internal meliputi testis, saluran pengeluaran, antara lain epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, uretra. Dan kelenjar aksesoris yaitu vasikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper yang mensekresi getah esensial bagi kelangsungan hidup dan pergerakan sperma. Sedangkan organ reproduksi eksternal meliputi penis dan skrotum. Organ reproduksi internal pria. 1. Testis. Di bagian kelenjar testis ada beberapa bagian yaitu tunica albugenia, tubulus seminiferus, ductus. Saluran pengeluaran terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, uretra. Kelenjar aksesoris terdiri dari vasikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper atau kelenjar bulbouretra. Dua, organ reproduksi eksternal pria. 1. Penis. Jumlah 1 buah tersusun 3 silinder jaringan erektil mirip spons berasal dari vena dan kapiler yang mengalami modifikasi. 2. Skrotum. Bangunan seperti kantong yang tertutup oleh kulit dan merupakan tempat bergantungnya penis. Anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita meliputi organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi internal meliputi vagina, uterus, tuba fallopi, ovarium, paramecium, sedangkan organ reproduksi eksternal meliputi mons veneris, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, diamen, perineum, vulva. Satu, organ reproduksi internal wanita. A. Vagina atau liang senggama. Fungsi penting vagina adalah saluran telur untuk mengalirkan darah haid dan sekret lain dari rahim. Alat untuk bersenggama, jalan lahir pada waktu bersalin. B. Uterus atau rahim.
Bentuknya seperti bola lampu yang gepeng atau buah alpukat yang terdiri dari 3 bagian, yaitu badan rahim atau korpus uteri berbentuk segitiga, leher rahim atau serviks uteri berbentuk silinder, rongga rahim kavum uteri. Dinding rahim terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan serosa atau lapisan peritoneum di luar, lapisan otot atau lapisan miometrium di tengah, lapisan mukosa atau lapisan endometrium di dalam. Ligamen uterus adalah antara lain ligamentum latum, ligamentum rotunum atau ligamentum teres uter, ligamentum infundabulo pelvicum, ligamen supensorium, ligamen cardinale atau lateral pelvic ligamen atau Markenroth's ligamen, ligamentum sacro-uterium, ligamentum vesico-uterinium, letak uterus, ante dan retroflexio uteri, ante dan retroflexio uteri torsio, pembuluh darah uterus, arteri uteria, arteri ovarika. Tuba Fallopi, saluran telur atau saluran telur. Tuba Fallopi merupakan tubulo muskuler dengan panjang 12 cm dan diameter antara 3 sampai 8 mm. Fungsi tubai sangat penting, yaitu untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi. Sebagian saluran dari spermatozoa, ovum, dan hasil konsepsi. Tempat terjadinya konsepsi dan tempat pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi sampai mencapai bentuk blastula yang siap melakukan implantasi. D. Ovarium. Ovarium yang disebut juga hidung telur mempunyai 3 fungsi: memproduksi ovum, memproduksi hormone estrogen, memproduksi progesterone. Prametium. Jaringan ikat yang terdapat di antara kedua lembar ligamentrum lantum disebut parametrum. Parametrium ini dibatasi oleh bagian atas terdapat tuba Fallopi dengan mesosalping. Bagian depan mengandung ligamentum teres uteri. Bagian kudal berhubungan dengan mesometrium. Bagian belakang terdapat ligamentum ovari propium. Hormon pada sistem reproduksi manusia. VSH atau Follicle Stimulating Hormone, LH atau Luteinizing Hormone, testosteron, estrogen, progesteron, oksitosin, relaksin, laktogen, hormon pertumbuhan. Penyakit pada sistem reproduksi manusia, herpes genital, karkroid, sifilis, gonore, Go, HIV atau AIDS, endometriosis, radang panggul, pecos, miom. Kesimpulan, reproduksi merupakan ciri utama hidup yang bertujuan untuk mempertahankan spermatozoa dan fertilisasi terjadi akibat pertemuan spermatozoa dengan ovum. Testis adalah merupakan organ reproduksi pria, sedangkan ovarium adalah organ reproduksi wanita. Struktur organ reproduksi pria meliputi organ reproduksi internal, meliputi testis, saluran pengeluaran, epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, utera, dan kelenjar aksesoris, visca seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Chopper.
yang mengekspresi getah esensial bagi kelangsungan hidup dan pergerakan sperma, meliputi penis dan skrotum. Struktur organ reproduksi wanita meliputi organ reproduksi internal wanita meliputi ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina. Sedangkan organ eksternal meliputi mons pubis, labia mayora, labia minoria, klitoris, vestibulum, perineum, himen, vulva. Hormon yang ada pada sistem reproduksi manusia diantaranya ada FSH, LH, testosteron, estrogen, progesteron, oksitosin, relaksin, laktogen, dan hormon pertumbuhan. Penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia diantaranya ada herpes genital, sifilis, gonore, HIV atau AIDS, myom, endometriosis, radang panggul. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mau tanya dong. Ya, Menurut kalian, apa yang mempengaruhi kualitas sperma? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Rafika. Apakah yang mempengaruhi kualitas sperma? Yang mempengaruhi kualitas sperma seorang pria antara lain makanan yang dikonsumsi, lingkungan kerja, kebiasaan hormon, dan varikokel, serta penyakit-penyakit sistematik lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa fungsi organ internal dan eksternal pada perempuan? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta. Jadi, organ internal dan eksternal pada perempuan itu saling melengkapi satu sama lain. Bagian luar yang lebih berperan untuk senggama dan bagian internal yang berperan sebagai tempat untuk ovulasi, pembuahan sel telur, transportasi, dan juga implantasi. Mungkin ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya. Ya. Hormon LH yang dihasilkan oleh hipofise anterior berfungsi untuk apa? Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Sally. Hormon LH, luteinizing hormon, dihasilkan oleh hipofise yang berfungsi mengatur terjadinya proses ovulasi setelah telur mengalami pemasakan. Terima kasih. Baik, sudah semua pertanyaan kami jawab. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.